Biarlah hidupku bagi sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Umur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidupku bagimu, pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau selamanya.
kasihmu lebih dari mantan, tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cintamu, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam amba-amba yang mau. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan.
kecilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari kami dapat menenangkan hati kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari silakan Tuhan, Kau mengajari kami kembali. Kami tundukkan hati kami Tuhan. Kami sambut perkataan-perkataan-Mu, karena perkataan-Mu adalah kehidupan bagi kami. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Shalom, selamat pagi semuanya. Kabar baik, kabar sehat, berkat melimpah. Yes. Tuhan. Kabarnya baik, kabar sehat, kita berkat Tuhan berlimpah-limpah. Yes. Kabarnya, selamat pagi semuanya. Kabarnya kabar baik, kabar sehat, sukacita, berkat melimpah. Yes. Tuhan. Satu lagi. Shalom. Salam semua, salam Pak. Selamat pagi. Kabarnya luar biasa. Amin. Baik, puji Tuhan. Kabar harta luar biasa ya. Baik, ada yang mau sharing pagi ini? Baik. Ada yang mau sharing? Ada ya. Sharingnya Pak Yabes. Pak Yabes. Ya. Oke, baik ya, kita lanjut. Semakin mereka melihat sisi yang nyata dari Tuhan, semakin mereka dapat menghargai keberadaan sejati dari kasih Tuhan. Pentingnya Tuhan di hati mereka dan bagaimana Ia berdiri di samping mereka setiap saat. Ini yang sering kita katakan ya. Sekarang mari kita menghubungkan pembahasan kita kembali ke masa sekarang. Jika Tuhan dapat melakukan berbagai hal kecil seperti ini bagi manusia yang Ia ciptakan di awal, bahkan hal-hal yang orang-orang tidak pernah berani pikirkan atau harapkan, dapatkah Tuhan melakukan hal-hal semacam itu
bagi orang-orang di zaman sekarang? Sebagian orang berkata ya. Mengapa demikian? Karena esensi Tuhan tidak palsu dan keindahannya tidak palsu. Saudara, karena seringnya kita melihat manusia yang palsu ya. Iya. Maka pikiran itu sering juga terbawa-bawa kepada Tuhan gitu. Sering sekali manusia itu berpikir kalau Tuhan itu tidak sama gitu. Tuhan itu hanya baik kalau dia baik gitu. Jadi seolah-olah Tuhan itu bisa memandang sinis manusia gitu. Sama kalau kayak kita ya, manusia itu satu dengan yang lain kadang tidak bisa percaya kalau manusia itu bisa berubah gitu, karena sering sekali menunjukkan jadi sebetulnya karena sudah tercipta di dalam diri manusia itu memang seperti itu gitu, sering pakai topeng gitu. Jadi kadang kalau orang baik, ini apa maksudnya ini gitu. Seperti itulah kebanyakan pandangan manusia gitu. Makanya sampai ada istilah jangan terlalu baik gitu. Jangan baik pada semua orang, harus kenali orang. Nah kayak gitu. Nanti kamu ditipu. Karena kan manusia memang sukanya saling menipu, saling memanfaatkan. Itulah keadaan manusia. Jadi hanya sedikit orang yang bisa mempertahankan kemurnian hatinya. Gitu ya. Nah, jadi kadang ini terbawa-bawa kepada Tuhan gitu. Enggak lah, Tuhan itu masa sih dia bisa serendah hati itu gitu. Padahal rendah hati itu watak Tuhan gitu. Iya. Makanya saudara, ketika kita ini mengatakan Tuhan itu datang dalam diri kita gitu ya, datang kedua kali, ketika kita mengatakan itu, maka kita akan merasakan sesuatu di dalam diri kita itu sebetulnya, di mana dia itu memperlihatkan dirinya sesuai dengan karakternya itu gitu loh. Iya, itu sebetulnya. Jadi disitulah kelihatan bagaimana Tuhan itu punya apa ya? Ada satu gambaran yang baru dalam diri kita tentang Tuhan itu gitu. Karena dia dengan lembut gitu memperlihatkan dirinya. Dia tidak apa ya? Dia tidak menonjol gitu. Iya, nanti saudara akan perhatikan itu. Jadi dia benar-benar, jadi ketika dia sekarang itu menampakkan diri, justru membuat manusia itu jadi benar-benar normal, tidak supranatural gitu. Jadi kita akan menjalani kehidupan kita tidak mempergunakan segala atribut kita gitu. Karena kan Tuhan kan menanggalkan atributnya. Jadi kan dikatakan kan Tuhan yang datang kedua kali ini kan dia menghajar kita kan. Tapi kan sekaligus kan dia juga di dalam kita gitu. Jadi ketika Tuhan itu di dalam kita, kan dia datang ceritanya. Kan dihakimi kan daging kita ya, gitu. Dan dihakimi itu kan di situ juga dia memperkenalkan dirinya, menampakkan dirinya gitu.
Perhatikan ya. Jadi saudara perhatikan ada dua aspek dalam diri saudara. Satu saudara diri saudara sendiri, yang satu lagi Tuhan yang sedang menunjukkan esensinya gitu. Itu yang dikatakan itu Tuhan yang sejati itu gitu. Bukan Tuhan yang samar-samar. Kalau Tuhan yang samar-samar itu kita akan ragu. Kita masih sering sekali menjalani kehidupan ini kayak sendirian. Jadi kayak kita itu kayak, oh Tuhan bisa nggak lakukan ini, bisa kan lakukan itu gitu. Tuhan bisa nggak pergi ke sana gitu. Aku menginjil nggak, apa nggak gitu. Jadi hal semacam itu sedang diruntuhkan ketika Tuhan datang gitu. Apalagi ketika diterangkan tentang Adam ini gitu ya. Jadi Tuhan mau tunjukkan sebetulnya nggak berubah, cerita ini nggak berubah gitu. Jadi Tuhan tetap merindukan hubungan awal itu, hubungan kasih yang semula itu gitu, antara manusia dengan Tuhan. Jadi dengan Tuhan memperkenalkan wataknya yang gak berubah, esensinya. Siapa dirinya? Makanya kan Tuhan memperkenalkan dirinya. Aku adalah aku gitu. Jadi itu penting sekali kata itu saudara. Ketika Musa menanyakan siapa engkau? Karena pada waktu itu sudah banyak orang memanggil nama Tuhan itu sesuai dengan nama berhala-berhala yang ada di sana gitu. Jadi macam-macam nama itu. Ada Allah langit, ada Allah bumi, ada Allah tanah, ada Allah dewa kesuburan gitu. Mereka punya gambaran itu. Di zaman Paulus lagi. Wah, ribuan nama Allah mereka. Sampai ada satu yang menyebutnya Allah yang tidak dikenal. Gitu. Di antara ribuan nama dewa itu ada satu nama dewa. Yaitu dewa yang tidak dikenal. Allah yang tidak dikenal. Justru itulah jembatannya Paulus. Untuk menerangkan Allah itu gitu. Nah, namun Paulus pun dia tidak mengenal esensi Tuhan itu yang sesungguhnya. Dia nggak berkembang gitu. Dia kaku sekali karena memang dia itu kuat sekali ilmu Tauratnya gitu. Dia sulit sekali melepaskan harta Taurat itu gitu. Bagi dia Taurat itu seperti yang dikatakan orang-orang yang berhikmat dulu gitu. Bahwa firman Tuhan itu seperti emas tua katanya kayak gitu. Dia pegang itu. Dia tidak benar-benar memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus itu gitu. Karena kan dia kan gak pernah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Beda dengan murid-muridnya. Jadi walaupun Paulus bisa menerangkan tentang Yesus itu gitu. Tapi esensinya gitu. Karena dia kan masih pengen memperjuangkan. Dia pengen lebih baik. Makanya dia dihantam gitu. Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Dia berjuang saudara. Makanya dia keras sekali kepada anak buahnya gitu. Sampai dia itu ditinggalkan oleh semua anak buahnya. Gitu. Oleh timnya gitu. Seandainya dia tertuju kepada Tuhan Yesus, oh dia tidak akan mencari anak buah. Jadi ketika dulu dia itu di ruang kuliah Tiranus itu 12 orang muridnya dia. Oh digembleng semua. Dan karena memang janji Tuhan kepada dia akan menggoncangkan bangsa-bangsa.
maka janji itu digenapi, harus digenapi dong di dalam pelayanan dia. Oke, tapi ketika itu sudah terjadi, nah disitulah letak permasalahannya. Dipakai dialah itu untuk menunjukkan aku tidak kurang loh dari nabi-nabi, dari rasul-rasul itu loh, gitu. Justru itu membuat perpecahan. Dan ternyata semua buah pemikiran dia itu dicatat dalam sejarah. Itulah Alkitab. Dan dia menguasai lebih dari separuh kitab Perjanjian Baru. Gitu loh. Kan karena perkataan dialah juga yang membuat orang Kristen itu mati-matian kan bela Israel gitu. Karena orang Israel umat pilihan. Iya, jadi seandainya Tuhan datang mengatakan hal yang bertentangan tentang Israel, maka orang lebih tetap memilih mengasihi Israel daripada mengasihi Tuhan yang datang itu. Nah itu yang harus benar-benar itu mesti diruntuhkan. Bukan berarti kita itu jadi tidak mengingat kalau orang Israel itu pilihan Tuhan. Tapi kita itu jadi keras kepala gitu loh. Itu maksudnya sebetulnya. Gak mau berubah gitu. Menjadikan kan akhirnya kan Israel itu jadi berhala bagi orang Kristen. Padahal saudara, orang Israel itu tidak pernah mau menerima Yesus. Macam mana? Tuhan sendiri bilang, siapakah Bapakku? Siapakah ibuku? Yesus saja berani menyangkali ibunya loh, gitu maksudnya. Berani mengatakan itu di depan umum loh, gitu. Kan itu kan seperti menyangkali hukum yang kelima kan. Kalau dia ini benar, kalau Yesus ini benar dari Tuhan, dia tidak akan melanggar hukum Taurat, gitu loh. Sementara Yesus itu bilang kalau kamu lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Itu kan sesuatu yang sangat berbeda gitu. Padahal Yesus saja datang untuk orang Israel. Iya. Tapi ingat, Yesus bukan orang Israel. Gak ada hak istimewa lagi manusia itu gitu. Sama seperti ketika kita dipilih. Kan kita sering kan mengukur diri kita. Kalau saya dipilih, kalau saya benar, kenapa pelayanan saya kayak gini? Kenapa keadaan saya kayak gini? Di situ letak permasalahannya. Padahal Tuhan sedang datang. Perhatikanlah Tuhan itu. Tuhan itu rendah hati. Memang pada awalnya dia gak punya teman gitu loh. Itu masalahnya. Siapa yang mau membuka pintu hatinya untuk orang seperti ini, untuk Tuhan seperti ini, gitu kira-kira kayak gitu loh. Jadi dalam pikiran manusia itu, makanya kan pandangan, wah kalau dia hamba Tuhan, kan di mana-mana kan kayak disanjung kan, gitu loh. Kan sudah terlalu lama saudara, orang-orang itu menyanjung hamba Tuhan gitu. Begitu tahu dia pendeta gereja besar gitu, kemana dia pergi akan dihormati, diberikan tempat yang paling depan. Iya kan? Di pemerintahan juga begitu kan? Padahal seringnya mereka melakukan itu, mereka cari untung.
Pemerintah itu cari untung juga gitu. Tanpa sadar dimanfaatkanlah si pendeta-pendeta itu. Dari dulu sudah begitu gitu. Makanya Yesus itu ada di luar bait suci dia. Salam Mak Tian, apa kabar? Salam Pak, kabar baik. Salam semua dulu. Salam semua. Selamat pagi. Kabarnya baik. Kabarnya sehat. Berkat melimpah. Yes. Salam semua. Selamat pagi, kabar baik, kabar sukacita. Yeay. Puji Tuhan ya. Nah, biasakan ya kita ingat ya saudara ya, kita itu sedang menjadi saksinya Tuhan gitu. Iya. Nanti dari kata-kata kita itu saudara membuat kita itu jadi apa ya? Kita tahu panggilan kita jadinya. Kita makin teguh gitu. Gak peduli apa keadaan kita gitu. Dengan mengatakan seperti itu, kita sedang mengatakan kita bukan warga dunia ini gitu. Kita warga kerajaan sorga. Memang kita diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Itu kebenaran. Ya, dan itu nggak bisa berubah itu saudara. Seperti watak Tuhan yang tidak berubah, esensi Tuhan yang tidak berubah. Gitu ya. Nah, baik kita lanjutkan dulu saudara ya. Mengapa demikian? Karena esensi Tuhan tidak palsu dan keindahannya tidak palsu gitu. Ya. Jadi ketika dikatakan itu, jadi perhatikan itulah Tuhan yang datang. Jadi kalau kita itu palsu, kalau kita itu sukacita kita itu palsu, berarti itulah pancaran diri kita, bukan pancaran Tuhan gitu. Tuhan itu nggak palsu. Makanya sering sekali terjadi pertentangan. Makanya ketika kita mulai melihat itu, oh ini ya maksudnya Tuhan datang itu ya. Nah gitu saudara. Jadi kita mengenali, oh kan kita bisa melihat diri kita ketika kita tersenyum gitu kan. Kan kita bisa melihat senyuman kita itu palsu kan. Betul nggak? Katanya kita berkat melimpah, yes. Tapi langsung kita ingat tentang hutang kita. Palsu kan? Teringat tentang kebutuhan kita yang gak tahu dari mana. Tahukah saudara? Itu kalau saudara dengarkan ustadz-ustadz yang ini ya, yang dia itu melakukan sesuatu yang berbeda ya. Dia ngajarkan sesuatu yang berbeda. Saudara akan lihat. Jadi dia bilang kayak gini. Ada seorang yang cukup ini juga ya. Contohnya kalau kamu punya hutang 100 juta. Atau berapa M lah gitu. Lalu kalau kamu pikir dengan kerja pun kamu bertahun-tahun kamu tidak akan bisa bayar itu. Gitu kan? Mau kerja gaji berapa, mau kerja puluhan tahun pun kamu gak bisa melunasi itu. Coba cara lain dia bilang. Coba sedikit cara yang di luar akal. Dia bilang kayak gitu. Gimana caranya katanya? Ini pasti karena sudah dialami saudara. Makanya dia
Enteng aja saudara. Ketika peralatan-peralatannya semua diambil sama pemerintah karena dianggap tidak sejalan dengan pemerintah, dianggap sebagai menghasut, gitu. Semua peralatan media untuk dia live streaming diambil, itu bisa puluhan juta, 80 juta. Slow aja saudara, dia ditarik itu, udah diganti dia yang baru gitu. Iya. Ya muslim kan modal kan? Karena dia menyatakan kebenaran. Sampai dia itu buat sumpah pocong kalau nggak salah. Makanya dia ditangkap kemarin itu. Di penjara juga. Dan satu lagi belum dibebaskan. Dia berani mempertahankan. Karena dia punya pengenalan yang khusus gitu. Mengenai Tuhan dia. Dia bilang kayak gini ya. Kamu punya uang 10.000 atau 15.000 gitu. Dia yang kamu punya. Coba kayak gini, dia bilang. Sederhana aja. Coba, kamu beli nasi pecel katanya. Oke, beli. Terbungkus kan? Kamu cari orang yang gak makan di luar sana. Gitu. Iya. Ini kan kamu sudah gak bisa melakukan apa-apa. Jadi gak masuk akal hutangmu itu bisa lunas. Gitu. Coba lakukan. Lagi kan? Udah lakukan aja sampai kamu tulus melakukannya. Jadi disitulah dia melihat hukum Tuhan itu berlaku. Iya. Lakukan sesuatu yang di luar akal gitu. Jadi saudara, dengan seperti itu saudara, dengan sering saya menceritakan orang di luar Kristen gitu kepada saudara gitu ya. Itu sebetulnya kita itu sedang melihat bagaimana memang Tuhan itu datang secara diam-diam. Meruntuhkan kesombongan orang Kristen itu sendiri saudara. Iya. Ada tampil di mana-mana orang-orang yang punya hati yang murni. Apakah itu berbicara mengenai orang itu? Bukan. Ini berbicara mengenai Tuhan yang tidak dibatasi lagi oleh agama apapun. Itu loh. Jadi orang Kristen masih terus melulu beritakan Injil gitu-gitu. Supaya semua bangsa menjadi muridku. Mereka aja nggak jadi muridnya Tuhan Yesus. Mau jadikan bangsa-bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Apalah tandanya kamu jadi muridnya Tuhan? Mereka punya segalanya. Mereka disanjung. Apakah Yesus dulu seperti itu? Mereka mencari pujian. Mereka enak aja dipuji oleh jemaatnya. Ketika diberitakan, wah pendeta kami A, B, C, D. Ketika namanya terkenal di mana-mana, dia senang. Iya kan? Dia terus menjaga image-nya sebagai gembala gitu, sebagai pendeta gitu. Kalau orang melawan dia, wah kamu sedang melawan Tuhan katanya. Wah, apakah Tuhan Yesus kayak gitu? Enggak. Ketika mereka nggak bisa lewat Samaria, muridnya bilang, apa kami minta api dari langit? Yesus bilang apa? Hus, kamu ini nggak tahu roh apa yang ada padamu. Itu iblis tahu. Kita ini bukan iblis. Kita ini bukan pasukan iblis. Kita pasukan Tuhan. Sekalipun kita Tuhan. Sekalipun kita warganya Tuhan. Warganya Tuhan itu tidak semena-mena. Tidak menyalahgunakan kekuasaan. Warga kerajaan Tuhan itu tidak mencari pujian manusia. Gak boleh. Tapi lihatlah hamba Tuhan yang sekarang. Gitu loh maksudnya itu.
Apakah dengan menceritakan itu saya sedang memuji diri saya? Ya tidak, saya juga hamba Tuhan di sana. Justru itu saya mempersilahkan Tuhan menghantam jabatan hamba Tuhan saya. Gitu. Tapi apakah esensi kalau saya seorang hamba Tuhan itu berubah? Tidak. Saya tidak akan minder di hadapan pemerintah sekalipun. Di hadapan orang kaya sekalipun. Enggak. Saya teguh. Harus seperti itu gitu. Jadi perhatikan bagaimana. Jadi kita mesti melihat. Jadi kalau dikatakan keindahan Tuhan itu tidak palsu. Kita kan melihat kepalsuan kita gitu loh. Jadi kita kan bisa bercermin kita. Lihatlah. Ketika engkau melihat wajahmu itu. Engkau akan lihat senyummu yang palsu. Sukacitamu yang palsu engkau akan lihat. Ketika engkau bilang, sampai kapan ya kayak gini? Nah, disitulah terlihat kepalsuanmu. Iya. Tapi bukan berarti, wah aku kalau gitu aku harus berubah. Jadi gak kayak gitu lagi. Enggak gitu maksudnya. Makin pusing nantinya. Aku kan berkata, aku mana mungkin berubah? Memang iya. Justru semakin kita itu merindukan Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan dirinya. Kan kita jadi sedih rasanya kan kita lihat tubuh kita, kita lihat diri kita kan. Sama seperti Petrus. Sampai 3 kali Tuhan tanya itu. Mungkin kalau keempat kali dikatakan Yesus itu, apakah engkau mengasihi aku? Akan stres dia. Bayangkan sepanjang umur Petrus, kata-kata itu terngiang-ngiang. Makanya sampai dia minta gitu. Karena dia ingin mengasihi Tuhan, dia ingin menunjukkan kasihnya sama Tuhan gitu loh. Dan puji Tuhan itu dijawab. Dengan meluluskan permintaannya untuk disalibkan terbalik. Iya. Itu permintaannya Petrus. Bukan perintah Tuhan. Kenapa diizinkan sama Tuhan? Di satu sisi yang pertama, memang itu nubuatan untuk dia. Dengan Tuhan. Tapi cara menggenapi nubuatan itu harus Tuhan. Makanya dia bergulat gitu. Dia ingin menunjukkan gitu loh. Tuhan, izinkan aku menunjukkan kasihku kepadamu. Engkau juga kan mengalami itu. Ya, engkau Tuhan loh. Jadi dia benar-benar memperhatikan keindahan Tuhan Yesus itu, saudara. Dia kagum sekali dengan kepribadian Tuhan Yesus itu. Terbayang-bayang bagaimana tatapan mata Tuhan Yesus terhadap dia. Teringat dia bagaimana pagi-pagi benar Tuhan itu sudah berdoa. Dia lihat bagaimana rendah hatinya Tuhan. Kan semuanya dia ada di sana. Bayangkan ketika Tuhan Yesus dipermuliakan di gunung kemuliaan itu, saudara. Yang datang Musa dan Elia itu. Yesus bilang, jangan kasih tahu sama orangnya. Iya, dia teringat semua kerendahan hati itu, saudara. Kagum sekali dia gitu. Lalu dia ingin menunjukkan kasihnya. Sekarang Yesus itu benar-benar menjadi Allah yang sejati buat dia. Tuhan yang sejati buat dia. Dia mana punya hubungan dengan Yahweh sedekat itu? Enggak. Karena Yahweh itu roh. Enggak tahu dia di mana. Tapi Yesus pernah tidur bersama-sama dengan murid-muridnya. Makan bersama-sama. Berkata-kata sama seperti mereka. Memiliki kecapean sama seperti mereka. Sampai tertidur dengan pulasnya. Di kapal gitu.
di perahu itu. Dia juga marah. Iya kan? Dia juga mengatakan hal-hal yang mungkin menjengkelkan bagi mereka. Enyahlah engkau iblis. Dia bergulat sepanjang hidupnya, ingin menunjukkan kepada Tuhan, ingin menjawab pertanyaan Tuhan kepada dia. Ketika dia dilampaui oleh Paulus, dia tetap rendah hati. Iya. Walaupun telinga dia rasanya gimana gitu ketika mendengarkan umat yang lain memuji-muji Paulus gitu. Memuji-muji perkembangan pelayanannya. Sementara dia sudah menjadi tua gitu. Dia menjadi emosi juga. Ya. Tapi kembali lagi dia ingat tentang Tuhan Yesus. Betapa indahnya Tuhan Yesus itu. Iya. Disitulah saudara lambat laun dia saudara. Mulai mengenal ketuhanannya Yesus saudara. Dia ini bukan manusia dia ini. Gitu loh saudara. Kalau saya iya manusia. Disitulah dia mulai membuang segala jabatan dia. Enggak, aku bukan rasul. Dia buanglah jabatan itu. Tapi tahu enggak saudara? Orang-orang Kristen selanjutnya lah yang meninggikan mereka seperti meninggikan manusia yang lain. Iya. Dan menyebut mereka sebagai orang-orang kudus. Iya. Seandainya mereka berjumpa di sorga nanti. Oh ini Petrus, ini Paulus misalnya kayak gitu. Kalau konsep pikiran manusia masih seperti sekarang. Mereka itu akan nunduk kepada Paulus. Mereka lupa. Bahwa Paulus yang mereka kenal bukan seperti itu lagi. Paulus yang mereka kenal sudah punya nama yang baru. Petrus juga sudah punya nama yang baru. Artinya mereka punya karakter yang kokoh. Karena sudah sekian lama mereka memandang Tuhan. Sudah ribuan tahun mereka memandang Tuhan. Mereka akan kenali kata-kata saya. Ketika saya ada, misalnya ketika saya misalnya ada di sorga itu, berjumpa dengan mereka. Mereka akan peluk saya. Iya, tidak menganggap saya rendah. Tidak menganggap saya ini murid mereka. Tapi mereka akan menganggap saya sebagai saudara mereka yang terkasih. Welcome. Karena mereka melihat kemurnian hati saya. Karena mereka melihat Tuhan yang berinkarnasi itu telah saya terima. Tuhan yang datang kedua kali yang mereka rindu-rindukan itu. Mereka teringat ketika dulu mereka salaman. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Mereka semangat mengucapkan itu. Dan sekarang mereka melihat satu generasi yang bukan lagi mengucapkan Maranatha, tapi yang menghidupi. Yang di dalam daging mereka, Tuhan yang berinkarnasi itu menampakkan diri. Dan mereka tahu orang-orang ini mengenali Tuhan itu. Gitu loh. Itu saudara, hati mereka bergelora gitu setelah ribuan tahun mereka menunggu ini. Ya, mereka semua terhibur, mereka semua bersuka cita. Disitulah setiap orang disadarkan. Disitulah mereka akan melihat orang-orang jahat akan dihukum. Iya.
Sekarang hukuman itu bukan lagi sebagai satu hukuman, tapi untuk menunjukkan kita sedang memasuki zaman yang baru. Ya, ketika kita menunjukkan kerendahan hati kita, ketika kita menunjukkan sukacita kita yang murni, yang gak palsu, disitulah saudara, mereka melihat sorga telah turun ke bumi. Iya, di situ saudara, imajinasi mereka itu bisa mana-mana. Jadi sorga itu pertama-tama ada di alam roh pikiran kita ini. Ada di dalam sanubari kita ini. Jadi sorga itu bukan di luar. Sorga itu di sini. Karena kita menerima Tuhan yang empunya sorga itu di sini. Makanya dikatakan karena esensi Tuhan, keindahan Tuhan itu tidak palsu. Sukacita Tuhan itu tidak palsu. Dia tidak menyimpan dalam hatinya, kapan engkau memulihkan aku, kapan? Enggak. Kapan engkau menyelesaikan masalah? Enggak. Enggak ada gunanya memikirkan itu. Justru itu memperlambat. Iya, karena apa? Kita terus, ketika Tuhan datang kita nggak mempersiapkan diri kita. Kita nggak tahan berdiri. Kita nggak tahan duduk. Ya kan? Pikiran kita sudah kemana-mana. Inilah, itulah. Sudah kemana-mana ini. Kita nggak benar-benar berani menunjukkan. Kita sudah mandi. Kita sudah pakaian cantik. Kita sudah pakai makeup. Sementara ke pesta saudara bisa dandan. Kadang-kadang kalau di kampung itu ya. Karena tempatnya lain itu bisa malam-malam sudah dandan dia. Iya. Jadi kadang-kadang tidur itu gimana caranya pokoknya nanti bangun sudah ini. Jadi misalnya di kampung yang lain nyampe jam 5 gitu ya. Jadi tidurnya itu ya dalam keadaan makeup lah. Untuk bisa istirahat. Mati-matian loh. Kita sedang menjamu Tuhan setiap hari. Tuhan yang menyelamatkan engkau loh. Iya. Tuhan yang sangat mengasihimu loh. Yang mendampingi engkau sejak engkau dalam kandungan ibumu. Itu Tuhan yang datang. Yang lebih dari orang tuamu. Engkau juga bisa berpikir. Seandainya Tuhan bilang. Orang tuamu itu di dalam Tuhan. Kalau engkau mengatakan itu. Serius gak engkau? Gimana kira-kira kalau orang tuamu yang sudah meninggal. Yang kau masih rindukan kasihnya dia. Dialah Tuhan yang datang itu. Karena dia tinggal dalam Tuhan. Apa engkau gak rindu? Bukankah di situ dihapus air matamu? Bagaimana caranya menghapus air matamu? Gimana? Gimana caranya? Emang kalau sudah datang orang tuamu itu, kalau orang tuamu itu yang dulu, paling sehari 2 hari yang kau bersama dengan dia kan, sudah itu sudah. Kalau timbul lagi hal-hal yang menjengkelkan dari dia, kau jengkel juga sama dia kan. Tapi bagaimana kalau sekarang dia sudah tinggal di dalam Tuhan? Dia akan bercerita kepadamu. Dia akan bangga sama engkau. Dia akan menikmati engkau seperti menikmati Tuhan. Dia tidak akan menguasai dirimu lagi. Karena dia tahu engkau miliknya Tuhan. Dan dia juga mengharapkan engkau tidak menginginkan dia lagi sebagai orang tuamu yang dulu. Karena dia sudah jadi miliknya Tuhan. Iya saudara.
Tapi kan kita tetap bertahan kan? Tetap kan gak mau menunjukkan wajah kita kan? Iya kan? Tetapkan engkau dengan keadaanmu kan? Makanya engkau gak berani mengatakan kabar sehat, kabar baik, berkat melimpah. Karena keadaanmu tidak berlimpah. Engkau masih terus sibuk dengan keadaanmu yang negatif kan? Bukankah itu berarti engkau sedang menolak Tuhan? Apakah Tuhan berubah ketika melihat keadaanmu seperti itu? Apakah ketika dia mencari tempat di dalam dirimu ketika nggak ada tempat untuk duduk, apakah dia akan pulang? Tidak. Dia nggak berubah. Ya. Apa pikiran Tuhan? Dia melihat manusia itu satu. Macam mana lah? Apakah dia berubah kasihnya terhadap dirimu? Tidak. Apalagi ketika dia menceritakan tentang Adam di sini. Dia memandangmu seperti Adam dulu. Lihatlah betapa kasihnya Tuhan terhadap Adam. Dia sedang bilang sama kita, "Hei, kamu mau seperti Adam kayak gitu?" Dia pikir aku membenci dia loh. Tapi kamu lihat di situ, apakah aku membenci Adam sesudah dia makan buah itu? Apakah aku benci dia? Apa aku menghalangi dia untuk datang kepadaku? Justru aku peringati dia supaya dia tidak mengalami kematian ini. Jangan makan. Karena kalau kamu makannya, pasti engkau mati. Coba lihat. Adakah di situ aku mengatakan, kalau engkau makannya, engkau tidak boleh lagi mendengarkan aku. Aku tidak punya hubungan lagi dengan engkau. Apakah Tuhan bilang itu? Tapi pendeta-pendeta bilang kayak gitu. Makanya jemaat itu takut datang sama Tuhan. Mereka terus mengatakan, iya Pak Pendeta, teruslah khotbah Pak Pendeta. Kami akan dengarkan. Kami akan berikan persembahan. Kami akan berikan perpuluhan. Doakanlah kami Pak Pendeta. Supaya usaha kami diberkati. Makanya mereka itu punya tim doa. Yang akan mendoakan usaha-usaha daripada jemaatnya. Ada list orang-orang yang memberikan persembahan kepada mereka. Iya, saudara. Ya kan? Kira-kira, saudara, ketika sekarang saya berterus terang, adakah terpikir dalam diri saudara, saya sedang mengatakan saya itu Tuhan? Enggak ada kan? Apakah saya tidak melihat kepalsuan dalam diri saya? Saya melihat kan? Ketika malas gak dihargai orang. Ngapain? Gak dihargai kok. Padahal saudara, Tuhan menunjukkan kepada saya. Kamu lihatlah. Betapa aku mengasihi orang yang kau temui. Lihatlah. Apakah aku berubah terhadap orang itu? Apakah aku berubah terhadap Kain yang sudah membunuh adiknya? Gimana kira-kira? Bukankah harusnya aku mendengarkan Habel itu yang teriak itu? Gimana hatiku ketika mendengarkan teriakannya itu? Bukankah harusnya aku membalaskan kepada Kain seperti yang diminta oleh adiknya?
Tapi apakah aku melakukan itu untuk Kain? Justru aku berikan tanda. Bayangin tuh. Iya kan? Berarti kalau diberikan tanda, jarinya Tuhan itu nempel loh sama dia. Nempel loh. Kurang apa lagi? Bersentuhan loh, disentuhnya Kain itu. Kain yang baru membunuh adiknya. Dan dia katakan, kalau ada orang yang membunuh Kain, siapapun yang bunuh dia, bagi akan dibalaskan 7 kali lipat. Entah siapapun itu. Apa firman itu gak kuat? Sampai harus diucapkan oleh Tuhan itu loh saudara. Harusnya gak perlu diucapkan. Karena setiap kali Tuhan bilang dalam hatinya itu sudah pasti terjadi kok. Tapi harus diucapkan demi Kain. Supaya Kain ingat perkataan itu. Sampai disentuhkan tangannya Tuhan. Jarinya Tuhan. Supaya membekas. Bayangkan sampai seperti itu Tuhan lakukan terhadap saya. Sampai dia pegang pundak saya. Saya ingat sekali itu saudara. Iya. Bukan berarti saya lebih dari orang lain, bukan. Tapi karena saya meminta apa yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Iya, saya sudah bilang sama saudara. Yang sedang datang kepada saudara tiap pagi. Engkau bisa bayangkan Kak, kalau orang tuamu yang sudah meninggal. Kan itu kan kasih pertamamu kan, orang tuamu kan. Betul enggak? Orang yang pertama kau lihat itu bapakmu sama ibumu. Itu yang pertama kau lihat. Itulah kasihmu yang pertama. Itulah cintamu mula-mula. Lalu sekarang, karena engkau percaya sama Tuhan, orang tuamu sudah ada bersama dengan Tuhan. Berarti kalau Tuhan datang di sini, bukankah bersama dengan orang tuamu? Gitu loh maksudnya. Sesederhana itu loh. Jadi kenapa engkau menangis lagi? Kenapa engkau merasa sendirian lagi? Tuhan sudah datang. Bukankah orang tuamu ciptaannya Tuhan? Bukankah orang tuamu itu sama dengan Adam yang sangat dikasihinya? Kenapa harus disebutkan Adam sekarang? Bukankah Adam itu hidup 6.000 tahun yang lalu? Orang tuamu baru hidup setahun yang lalu, belum sampai setahun mungkin. Mungkin ada yang sudah 10 tahun. Bapak saya 15 tahun yang lalu. Lebih lama kan Adam 6.000 tahun yang lalu loh. Tapi sekarang engkau bisa lihat wajahnya enggak? Engkau bisa bayangkan enggak ketakutan dia? Bukankah semua ketakutan yang dia alami engkau alami juga? Dan sekarang Tuhan menampakkan diri kepadamu. Dia perkenalkan dirinya. Aku gak berubah kan? Tetap aku datang kan? Apakah aku terpengaruh dengan ketika dia makan buah itu? Enggak lah, ngapain aku terpengaruh? Aku Tuhan. Apa aku terpengaruh dengan keadaan dia yang makan itu? Enggak lah. Makanya aku slow aja, santai aja aku datang. Karena menurutku semuanya baik-baik saja. Aku kaget ketika aku datang. Kok Adam nggak ada ya, kemana dia? Iya saudara, sama seperti saudara tiap hari. Ketika Tuhan datang, dia nggak tahu-tahu tentang apa yang terjadi pada dirimu.
Tapi kalau dia datang, dia mau semua kita bersuka cita. Iya. Kalau engkau tidak berani menampilkan dirimu, engkau keras kepala. Iya. Engkau bodoh kayak gitu. Iya. Oh, udah kok, Tuhan itu ini kok, bisa kok lihat aku. Tuhan gak melihat ini. Justru ketika engkau mandi, engkau berdandan, engkau persiapkan diri ketika ditanya, engkau nampakkan wajahmu, engkau sedang menampakkan dirimu kepada Tuhan. Engkau sedang memperlihatkan dirimu. Akan kelihatan apakah engkau benar-benar merindukan Tuhan. Iya. Ini serius, saudara. Iya. Tuhan itu, keindahan Dia itu tidak palsu. Ya. Bagaimana saya bisa mengetahui kalau engkau benar-benar merindukan Tuhan? Kalau engkau tidak berani menampakkan wajahmu. Iya kan? Bagaimana saya tahu engkau benar-benar hatimu fokus kepada Tuhan? Iya. Apakah kau gak ingat bagaimana Marta? Apakah Tuhan paksa dia? Enggak. Tuhan Yesus mau ketika dia datang, dia bisa duduk bicara dengan mereka. Itu sebabnya dikatakan Tuhan sangat mengasihi keluarga itu. Iya, seperti itulah Tuhan, saudara. Datang di sini setiap hari. Iya. Dia gak mau kita tetap keras kepala. Kita selalu melihat diri kita. Apa masalahmu itu lebih besar daripada aku? Apa penyakitmu itu lebih besar daripada aku? Itu loh maksud Tuhan. Apakah keadaanmu yang rusak itu, yang menjijikkan itu, apakah itu lebih besar daripada aku? Apakah kau enggak melihat kerendahan hatiku? Aku Tuhan, mau datang di sini. Cobalah lihat hatimu. Ketika engkau gak menyambut aku. Apakah Yesus tunggu perempuan itu? Tunggu dia berubah sampai kapan gitu? Apakah dia tunggu? Dia sangat terharu sekali dengan keberanian perempuan yang berdosa itu. Sangat sukacita sekali loh Tuhan Yesus. Dia kayak gini loh saudara. Dia kayak mempermalukan semua orang yang mengatakan dirinya oh baik-baik gitu. Tapi mereka tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh perempuan berdosa itu. Iya loh saudara. Alkitab kita jelas mengatakan dia perempuan berdosa. Tapi ketika matanya terbuka, dia tidak melihat dirinya lagi sebagai perempuan berdosa. Yang dia lihat adalah Tuhan yang sangat indah di depannya. Dalam hati deg-degan dia. Menurut Taurat aku gak bisa melakukan ini. Tapi aku tahu orang ini berbeda. Bapak. Dengan berani tanpa izin, saudara, tanpa minta izin. Dari belakang. Dia menangis, air matanya menetes di kakinya Tuhan yang tidak dicuci oleh hambanya Simon itu. Dia sedih sekali.
pakai air matanya dan rambutnya untuk membersihkan kaki Tuhan. Iya saudara. Ketika kita bersekutu setiap pagi seperti ini, bukankah kita berkata, Tuhan sudah datang? Tapi mana buktinya? Engkau dengan tindakanmu mengatakan, memperlihatkan kalau memang Tuhan ada di antara kita. Mana? Mana sukacitamu? Mana pakaian terindahmu? Mana keseriusanmu mendengarkan perkataan Dia? Mana? Mana semangatmu? Mana korbanmu? Ketika kau mungkin gak beristirahat malam tadi, kan mungkin kau memikirkan masalahmu sampai engkau gak tidur. Dan engkau masih bangun karena engkau tahu Tuhan ada di sini. Bukankah kita berdandan untuk Tuhan? Iya saudara, renungkanlah. Renungkan saudara. Bukankah Tuhan yang kita sedang ceritakan ini Tuhan yang nyata? Tuhan yang hidup. Bukankah yang saya ceritakan kepada saudara, Tuhan yang mendampingi engkau, yang menjagai engkau sejak dari dalam kandungan ibumu. Tuhan yang adalah Tuhan yang menjagai, yang menikahkan bapakmu sama mamamu. Iya, itu Tuhan. Penciptamu. Iya. Dia terus berkata-kata. Dia terus dengan sabar menantikan engkau. Iya. Dia senantiasa selalu singgap untuk menghibur engkau. Iya. Sehingga hari-harimu tidak lagi hari-hari yang membosankan. Baik saudara, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang terus memimpin dan mengajari kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, Amin.